Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan Kitabul Adab karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan bab yang ke-7 tentang adab-adab bermajlis. Adab pertama sudah kita bahas, yakni zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita bermajlis, dan larangan diadakannya majlis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Ini sudah kita bahas ya. Berikutnya yang kedua, di antara adab bermajlis, memilih rekan semajlis, memilih teman yang baik dalam majlis. Beliau katakan di sini, di antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang adalah memilih teman satu majlis. Mengapa demikian? Karena seseorang itu akan terpengaruh oleh teman satu majlisnya. Jadi kita mesti berteman, karena manusia itu makhluk sosial. Tidak ada yang bisa hidup sebatang kara. Hidup kita ini dari awal sampai akhirnya selalu membutuhkan peran orang lain. Maka berteman itu sesuatu yang niscaya, satu hal yang pasti, kita akan punya teman. Oleh karenanya Islam sangat perhatian ya bagaimana kita ini bisa memilih teman yang memberikan pengaruh yang baik, teman yang menjadi inspirasi kebaikan, teman yang memberikan pengaruh kebaikan sehingga menjadikan kita itu setidak-tidaknya bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu akan terpengaruh oleh teman satu majelisnya, dan ini sesuatu yang pasti. Betapapun orang tersebut memiliki kekuatan hati dan juga kepribadian, mesti akan ada pengaruh dari orang-orang yang duduk bersama kita, dari orang-orang yang berteman, bersahabat dengan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengarahkan umatnya agar memilih sahabat baik dengan teliti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum
man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman dekatnya itu. As-sahibu sahib. Teman itu punya sifat menyeret. Ya, santri kalau berteman dengan yang kurang baik biasanya akan terpengaruh. Ya. Banyak kisah nyata tentang itu ya. Santri baik-baik, kemudian barakallahu fikum dia salah gaul. Atau pas liburan ya kembali gaul dengan lingkungan pergaulan yang salah. Akhirnya terpengaruh. Ya, bertahun-tahun dididik di pesantren. Kemudian liburan ke rumah, orang tuanya juga tidak mendampingi. Santrinya ini juga merasa merdeka. Ada istilah keluar dari penjara suci, kan begitu. Akhirnya apa? Dia bergaul dengan teman-teman di kampungnya yang mungkin tidak baik atau kurang baik. Akhirnya terpengaruh. Misalkan misalkan ikut-ikutan rokokan, nyebat kata orang, ya kan? Akhirnya terpengaruh. Nah, kalau mungkin dia terpengaruh sendirian, ya dampaknya ke dirinya saja, kan begitu. Yang sering jadi penyakit adalah ketika pengaruh buruk, lingkungan pergaulan yang buruk, teman-teman yang buruk di kampungnya. Kemudian setelah selesai liburan, dia bawa itu ke pesantren. Akhirnya memberikan pengaruh buruk juga kepada teman-temannya yang lain. Yang tadinya baik-baik saja teman-temannya, gara-gara satu orang ini, karena dia terpengaruh teman-temannya di kampung, akhirnya rusak semua. Nah, jangan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Antum santri, para penuntut ilmu itu harus punya ciri khas. Ya. Harus punya ciri khas. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Jadi begini konsep kita. Berusaha untuk mewarnai manusia dengan warna yang baik. Kalau tidak mampu, minimal kita bertahan. Jangan sampai terwarnai oleh lingkungan yang buruk. Itu minimal itu. Kita bertahan, jangan sampai diwarnai pengaruh buruk. Itu minimal. Nauzubillah kalau malah kita terwarnai orang, apalagi ke bawah arusnya orang. Ini jangan sampai terjadi. Makanya ya santri itu di samping belajar, dia harus juga bersungguh-sungguh meminta kepada Allah kekuatan. Minimalnya untuk bisa bertahan istiqomah ya di atas kebaikan. Jangan mengandalkan saya paling pintar ustadz di pesantren. Ya teman-teman saya lambat ngafalnya, kalau saya sekali ngafal hafal, gitu ya. Saya ranking 1, zaman dulu pakai ranking. Ya. Jadi aman saja. Oh enggak begitu. Hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu mahal. Dan hidayah itu ketika kita dapat wajib dipertahankan. Wajib dipertahankan. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita tidak bisa apa-apa. Maka terus berdoa dan meminta kepada Allah. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau doa-doa yang semisal. Ini jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan.
Meminta kepada Allah supaya kita jangan disesatkan oleh manusia, digelincirkan, dijahili, dizalimi. Ya, kita semua sudah belajar doanya. Apa doanya, ikhwan? Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang lainnya selain itu, suka dibaca tidak? Allahumma inni a'udzubika an azilla. Lanjut. Nu ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau digelincirkan orang, dari kesesatan atau disesatkan orang, dari kezaliman atau dizalimi orang, dari kejahilan atau dijahili orang. Kita berlindung. Jangan merasa kita hebat, kita banyak hafalan Quran, saya berilmu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Orang berilmu bisa tersesat tidak? Ya bisa. Banyak orang berilmu akhirnya menyimpang. Maka kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah, kita ini tersesat. Ya. Maka terus minta kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Makna hadis di atas bahwa seseorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan juga pergaulannya. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan saksama dan meneliti siapa yang akan dia jadikan sebagai teman baik. Jadi harus selektif berteman itu. Bergaul silakan dengan siapapun, tapi mengambil teman, mengambil sahabat karib, nah itu harus selektif, jangan sembarangan. Barang siapa yang agama dan akhlaknya baik, maka hendaklah dia menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau sudah dapat teman baik seperti itu, jangan mudah dilepaskan. Taib. Dan barang siapa yang tidak seperti itu, maka hendaklah dia menjauhinya. Bukan tidak bergaul, ya mungkin bergaul. Karena dia mungkin tetangga kita, dia teman lama kita, atau mungkin dia kenalan kita. Tapi untuk jadi teman dekat, ya mohon maaf, kita mesti sayang kepada diri kita sendiri. Jangan sampai diri ini terwarnai oleh keburukan, terpengaruh oleh sesuatu yang tidak baik. Karena sesungguhnya tabiat itu adalah pencuri. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan kepada kita dan menjelaskan pengaruh seorang teman duduk terhadap temannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Masalul jalisis salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Perumpamaan seorang teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk itu laksana pembawa minyak misik
dan pandai besi. Seorang pembawa misi, dia akan memberimu, atau engkau akan membeli darinya, atau engkau akan mencium wangi darinya. Sementara seorang pandai besi, dia akan membakar pakaianmu, atau akan merasakan hawa panas. Hadis ini memberikan peringatan keras, memperingatkan akan teman duduk yang buruk, dan menganjurkan untuk duduk bersama orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan teman duduk yang buruk itu ada dua, kata Syekh di sini. Yang pertama adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Kemudian yang kedua fasik, orang yang fasik. Itu dua teman buruk yang harus dijauhi. Barakallahu fiikum. Ini perumpamaan yang indah ya. Nabi mengumpamakan orang yang berteman dengan teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Apa faidahnya kalau kita dekat-dekat penjual minyak wangi? Kita akan dikasih parfum, dikasih nyoba, tester. Coba antum lihat, penjual minyak wangi mesti ngasih tester, ya kan? Bisa jadi kita membelinya. Atau yang ketiga, setidak-tidaknya kita dapatkan aroma yang wangi. Ya, kalau kita lewat di sebuah jalanan, di situ ada toko parfum, pasti harum itu. Jalanan itu pasti harum. Ini keistimewaan. Kita mungkin tidak sesoleh teman kita yang soleh ini, kan begitu. Tapi setidak-tidaknya kita dapat pengaruh baik dari kesolehan teman kita yang soleh ini, ya kan? Bahkan kita bisa meneladaninya. Yang tadinya malas baca Quran, gara-gara kita berteman dengan teman yang hobi baca Quran, akhirnya kita ke bawah-bawah, kan begitu. Aslinya kita ini pelit, susah berinfak, bersedekah. Dengan wasilah kita berteman sama orang yang begitu dermawan, padahal mungkin dia lebih miskin dari kita. Tapi dia dermawan, sedikit punya harta dia infakkan, sedikit punya rezeki dia sedekahkan. Masya Allah. Akhirnya kita terpengaruh baik. Sedikit demi sedikit kebakhilan kita itu terkikis dengan wasilah kita berteman sama orang yang dermawan. Dan demikian seterusnya. Atau tadi setidak-tidaknya kita dapat aroma harum. Kita tidak sesoleh teman kita yang soleh ini, tapi orang tahu kita berteman dengan dia. Oh, nama kita ikut harum. Ya kan? Masya Allah, antum kok bisa ya dekat dengan si fulan? Itu orang hebat, itu orang yang mulia, akhlaknya luar biasa. Padahal kita tidak sesoleh teman kita ini. Nah itu ya, fadilah-fadilah dari kita berteman dengan orang soleh. Namun jangan sekali-kali kita berteman dengan orang yang taleh. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pengaruh buruknya. Nabi di sini mengumpamakan seperti kita dekat-dekat dengan pandai besi. Tahu pandai besi? Orang yang suka bikin golok, bikin pedang. Ya. Hari-harinya berkutat dengan apa? Dengan api, dengan bara, dengan besi yang panas. Begitu kan? Dengan aroma yang bau. Karat itu bau kan begitu. Kalau dibakar di api, tambah bau lagi. Baik. Nah, orang yang dekat-dekat dengan pandai besi, parah-parahnya dia bisa terbakar. Ya, karena pandai besi itu berkutat dengan api. Atau kalaupun tidak terbakar, maka dia akan mendapatkan hawa yang panas.
Nah, itu bahayanya orang itu ketika dekat-dekat dengan orang yang jahat, teman yang buruk. Ya, kita akan dapat pengaruh buruknya, akhirnya kita jadi buruk seperti dia, padahal sebelumnya tidak seburuk dia. Atau setidak-tidaknya kita ke bawah-bawah buruk. Ya, kita tidak tahu menahu, misalkan gara-gara kita dekat dengan dia, akhirnya kita juga terkena imbasnya. Ketika orang ini bermasalah, karena kita dekat-dekat dengan dia, kita akhirnya dibawa-bawa dalam masalahnya. Dan banyak lagi madarat yang lainnya. Ya, maka di sini Nabi memperingatkan. Hati-hati dari teman-teman yang buruk. Nah, teman yang buruk itu ada mubtadi, ada yang fasik. Di sini penulis menjelaskan ya satu persatu. Jika dia seorang mubtadi itu apa? Mubtadi apa artinya? Ahli bid'ah. Jika dia seorang mubtadi pakai ain ya. Sekian banyak perkataan para ulama salaf memperingatkan agar waspada terhadap para ahli bid'ah dan tidak duduk bersama mereka, karena mereka akan mendatangkan mudarat bagi agama bahkan bagi dunia. Majlis para pelaku bid'ah tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama, tenggelam dalam kebid'ahan mereka sendiri. Jadi kesibukannya ya berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah berikutnya. Dari satu perayaan bid'ah ke perayaan berikutnya. Ya berkutat seputar itu saja. Tenggelam di dalam kebid'ahan. Yang kedua, mendapatkan kebimbangan dan keraguan karena berbagai syubhat, berbagai kesamaran yang menyesatkan mereka. Berbagai syubhat menyesatkan dari mereka. Ya, para ahli bid'ah itu terlalu banyak syubhatnya. Dan syubhat mereka ini menyesatkan. Dan dua-duanya ini adalah keburukan. Tenggelam di dalam kebid'ahan, tenggelam di dalam syubhat. Dua-duanya keburukan. Nah, di antara perkataan para ulama salaf yang mencela para pelaku bid'ah dan memperingatkan agar tidak duduk dengan mereka, ya di antaranya apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri. Imam Al-Hasanul Basri, beliau menyampaikan, janganlah kalian duduk bersama para pengekor hawa nafsu, para pengumbar hawa nafsu. Janganlah kalian berdebat dengan mereka, dan janganlah kalian mendengarkan mereka. Jangan duduk bersama, jangan berdebat, jangan mendengarkan. Kenapa? Kenapa jangan duduk, jangan berdebat, jangan mendengarkan mereka? Kenapa? Kenapa ikhwan? Karena tadi apa itu? Mereka itu akan memberikan pengaruh buruk. Memberikan pengaruh buruk. Makanya jangan duduk-duduk, jangan dengar, jangan berdebat dengan mereka. Baik. Kemudian Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala mengatakan, janganlah kalian duduk dengan mereka dan janganlah kalian bergaul dengan mereka, karena sesungguhnya aku tidak menjamin kalian itu akan aman, bahwa mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka dan akan menyamarkan sebagian besar perkara yang telah kalian ketahui. Nah, ini juga di antara alasan yang lainnya disebutkan oleh Abu Qilabah. Tidak ada jaminan kita itu akan aman dari upaya mereka untuk kemudian menenggelamkan kita dalam kesesatan. Tidak ada jaminan keamanan
untuk kemudian akhirnya yang tadinya kita punya keyakinan ilmiah ternyata menjadi syubhat yang kemudian dia meragukan sendiri. Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, jadikanlah majelis kalian itu bersama orang-orang miskin, dan janganlah engkau semajelis dengan para pelaku bid'ah. Jadi bermajelis dengan orang miskin itu lebih baik daripada bermajelis dengan ahli bid'ah. Kalau kita bermajelis dengan orang miskin, apa yang akan timbul? Kebaikan apa yang bisa didapatkan saat kita bersama dengan orang miskin? Ada banyak, di antaranya apa? Syukur kepada Allah. Ya tidak? Syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan rezeki kepadaku yang cukup. Kenapa? Karena dia melihat saudara-saudaranya yang miskin ternyata lebih susah dari dirinya. Sehingga dia merasa di atas dalam masalah kenikmatan. Sehingga itu yang mendorong dirinya untuk syukur. Beda kan dengan gaul sama orang kaya yang ada tuntutan dan keluhan, gitu ya. Ibu-ibu kalau gaulnya sama orang-orang kaya, apalagi orang-orang kaya yang memang hobinya flexing, ya selalu memamerkan harta kekayaannya, ya semua perhiasan dia bawa ke majelis taklim gitu ya, sampai ngarenteg ya. Barakallahu fikum. Susah itu syukurnya. Kita yang pas-pasan ngelihat teman itu Masya Allah perhiasannya, begitu kan? Akhirnya kita itu memandang remeh nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya susah. Kalau orang begitu keadaannya susah syukurnya. Yang ada keluhan dan tuntutan. Akhirnya pulang dari pengajian bukan nambah baik, malah error, begitu kan? Ngomel-ngomel ke suaminya, nuntut ke suaminya, "Mas, kapan saya diberikan kang kalung, diberikan gelang, diberikan perhiasan, tuh seperti Ummu Fulan." Gitu kan? Maka bergaul dengan orang miskin itu jauh lebih baik daripada apa? Bergaul dengan selain mereka, apalagi ahlu bid'ah. Jelas bergaul dengan ahlu bid'ah ini pengaruhnya mengerikan. Pengaruhnya mengerikan. Kita akhirnya terkena syubhatnya mereka. Kita akhirnya terpengaruh buruk ya dengan kebid'ahan mereka. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mencari halakoh-halakoh zikir. Maka perhatikanlah bersama siapa engkau duduk semajelis. Dan janganlah engkau duduk bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka. Dan tanda kemunafikan itu adalah seseorang berdiri dan duduk bersama para pelaku bid'ah. Jadi ini tanda kemunafikan ketika orang itu duduk berdirinya bersama dengan para ahlu bid'ah. Barakallahu fikum. Apa yang dinyatakan oleh para ulama ini tentu menjadi peringatan keras bagi kita untuk jangan dekat-dekat dengan ahlu bid'ah. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan mendengarkan mereka. Supaya apa? Supaya hati ini terjaga dari syubhatnya mereka. Supaya jiwa raga kita ini terlindungi dari pengaruh buruk mereka. Supaya agama kita itu juga terselamatkan. Baik. Berikutnya, teman buruk yang kedua adalah fasik. Jika teman duduk adalah seorang yang fasik, maka engkau akan mendengar perkataan kotor, ucapan yang batil. Engkau akan mendengar ghibah. Dan engkau terkadang mengabaikan sholat
dan melakukan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati. Dan dari sinilah kita dapati sebagian besar manusia terjerumus setelah sebelumnya istiqamah, karena mereka duduk bersama orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik, hati-hati, yakni para pelaku maksiat. Ya, para pelaku maksiat. Ya, fasik itu para pelaku maksiat. Baik. Ya, apalagi teman yang musyrik, ya. Ya, jangan dijadikan teman dekat. Ya. Kita punya teman di luar Islam, boleh bergaul, ya, berteman, tapi sewajarnya saja. Jangan dijadikan teman dekat, karena mereka seringkali juga menyeret. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Adab yang ketiga, ucapan salam untuk orang yang berada di majelis. Ucapan salam untuk orang yang berada di majelis, baik ketika datang dan juga pergi. Telah disebutkan kepada kita tentang adab-adab mengucapkan salam dan penjelasan bahwa termasuk amal yang disunahkan adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkan mereka. Jadi saat berjumpa, saat berpisah, saat masuk majelis, saat keluar majelis, ucapkan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apabila seseorang di antara kalian mendatangi satu majelis, hendaklah dia mengucapkan salam, dan apabila dia ingin duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia berdiri untuk pergi, maka hendaklah dia juga mengucapkan salam. Sesungguhnya yang pertama tidaklah lebih utama dari yang terakhir. Barakallahu fikum. Ya, biasakan saling mengucapkan salam. Salam itu kan doa, ya. Doa keselamatan, kesejahteraan. Assalamu alaikum. Keselamatan atas kalian, wa rahmatullah, dan rahmat Allah atas kalian, wa barakatuhu, dan keberkahan Allah atas kalian. Jadi ada salam, ada rahmat, dan ada berkah. 3 berarti kalau orang ngucapin salam, dia sedang mendoakan kita dengan 3 kebaikan besar. Kita yang menjawabnya juga sama, membalas doa itu dengan doa yang serupa minimalnya, kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dibiasakan, ya, supaya kita diselamatkan Allah, supaya kita mendapatkan rahmatnya, dan juga supaya kita mendapatkan keberkahan darinya. Baik. Berikutnya yang keempat, dimakruhkan menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Kalau bercanda bagaimana? Misalkan nih, ada teman sedang duduk di satu tempat duduk. Antum dipanggil sama Ustaz di belakang. Ditunggu sama Ustaz, misalkan. Akhirnya teman kita itu beranjak, kan? Beranjak dari tempat duduknya, terus kita akhirnya duduk di situ. Ternyata dia bohong. Akhirnya tidak boleh. Sudah melanggar adab ini. Yang kedua, dia sudah berkata bohong. Ustaz kan bercanda, ya. Bercanda boleh, tapi jangan bohong. Ya, karena Nabi bercanda juga, tapi Nabi bercandanya tidak bohong. Nah, ini perhatikan. Siapa saja yang duduk di tempat yang dibolehkan, seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya dibandingkan yang lainnya. Di mana jika tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara
kemudian dia kembali lagi ke tempat duduknya semula untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka orang yang pertama tadi lebih berhak dengan tempat duduknya itu. Dan dia boleh menyuruh orang yang duduk di tempatnya untuk berdiri. Misalkan antum gini nih ya, ada yang duluan di depan misalkan duduk. Sudah 10 menit pengajian berjalan, antum ada uzur ke belakang, pengen pipis. Gitu ya. Atau apapun itu uzur ke belakang. Tiba-tiba teman antum duduk di situ. Maka ketika antum datang, ternyata tempat duduk antum ada yang nempatin, antum berhak untuk, anak tadi di sini. Tolong ya antum pindah. Itu berhak karena kita lebih dulu di situ. Ya, bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdiri, dan dalam riwayat Abu Awanah, barang siapa berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali ke tempat duduknya tersebut, maka dia lebih berhak dengannya dibandingkan dengan orang lain. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Baik. Dan sebaiknya orang lain yang berada di tempat duduk tersebut tidak membencinya. Nah, itu kan tempat teman kita gitu ya. Kalau kemudian teman kita mengusir kita, mempersilahkan pindah karena itu tempat kita, kita jangan benci. Toh dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat semula. Oleh karena itu dijumpai larangan menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya yang dibolehkan baginya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang meminta orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya dan orang lain duduk di tempatnya. Akan tetapi kata Abdullah bin Umar, lapangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapangkanlah dan luaskanlah. Dan Abdullah bin Umar membenci seorang yang berdiri di tempat duduknya lalu dia duduk di tempat orang tersebut. Baik. Hikmah pelarangan ini perhatikan hikmahnya. Ada tisu kah? Ada tisu. Baik. Hikmah pelarangan ini agar seseorang tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menumbuhkan perasaan benci. Ini hikmahnya. Kenapa ya orang itu tidak boleh menyingkirkan orang dari tempat duduknya yang dia sudah lebih dulu di situ. Nah, supaya hikmahnya jangan sampai kita melecehkan hak seorang muslim. Jika dilecehkan hak seorang muslim akan muncul kebencian. Dan tentu kita juga dianjurkan bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan kasih sayang. Dan kedudukan setiap orang itu sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa yang telah mendapatkan sesuatu sebagai haknya, maka sesuatu itu menjadi haknya. Dan siapa yang menjadikan sesuatu sebagai hak miliknya tanpa alasan yang benar, maka hal itu termasuk perbuatan merampas yang diharamkan. Gitu ya. Punya orang kok diakui. Ya enggak boleh. Itu berarti sama dengan merampas. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Kemudian di sini ada masalah. Kita telah mengetahui makruhnya meminta seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi apa hukum makruh ini? Apakah hukum makruh ini akan hilang jika pemilik tempat duduk tersebut mengizinkannya? Nah, kalau orang yang mengizinkan bagaimana ini? Begitu ya? Apakah tetap makruh?
Baik, kita lanjutkan. Jadi apakah hukum makruh ini akan hilang jika pemilik tempat duduk tersebut mengizinkannya? Maka di sini dijawab, jika pemiliknya telah menyerahkan tempat duduknya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di tempat tersebut. Kenapa? Karena tempat itu adalah haknya, dan haknya dia itu sudah diserahkan kepada orang lain. Oh, tidak apa-apa, silakan antum duduk aja di situ. Tempat duduk itu adalah haknya teman kita, tapi dia sudah menyerahkannya. Silakan, tidak apa-apa, antum duduk di tempat itu. Barakallahu fiikum. Maka berarti tidak masalah. Adapun asar dari Abdullah bin Umar tentang kemakruhannya, Abul Khusaim meriwayatkan, dia berkata, ada yang memakruhkan. Ya, namun di sini disanggah, dijawab. Dia berkata, aku pernah duduk, kemudian Ibnu Umar datang. Lalu seseorang berdiri dari tempat duduknya, namun beliau tidak duduk di majelis tersebut. Dan dia duduk di tempat lain. Maka orang itu berkata, tidak mengapa engkau duduk di tempat tersebut. Ibnu Umar kemudian mengatakan, aku tidak akan duduk di tempat engkau duduk sebelumnya. Dan tidak juga di tempat duduk orang selainmu. Setelah sebelumnya aku melihat sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seseorang mendatangi beliau, lalu seorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian orang yang datang itu beranjak dan duduk di tempatnya. Maka kemudian beliau melarangnya. Baik, ini ada di riwayat Imam Ahmad. Nah, disanggah di sini adapun apa yang disandarkan kepada Abdullah bin Umar, Imam An-Nawawi mengatakan ini namanya sikap waroknya beliau, dan duduk di tempat tersebut bukanlah sesuatu yang haram jika memang pemilik tempat duduk itu berdiri dan akhirnya merelakan tempat duduk kita itu, tempat duduknya untuk kita duduki. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sini Abdullah bin Umar beliau bersikap wara, ya, dari kedua sisi. Ya, dari dua sisi. Jadi ini sejatinya apa yang disampaikan, apa yang terjadi pada Abdullah bin Umar ini menunjukkan sikap waroknya beliau. Dari sisi apa? Pertama, mungkin seseorang itu merasa segan kepada beliau. Abdullah bin Umar sahabiyun jalil, ya, sahabat yang mulia. Jadi sisi yang pertama, kenapa beliau dikatakan orang yang wara? Barakallahu fikum. Yang pertama, mungkin seseorang itu merasa segan kepada beliau. Maka orang itu berdiri dari tempatnya, namun tidak dengan senang hati. Ya, sebetulnya dia masih pingin duduk di situ, begitu ya. Cuman karena ini Abdullah bin Umar gitu ya, orang yang mulia, ya sudahlah, biar dia saja. Tidak sepenuh hati begitu ya, tapi karena sungkan saja, karena merasa segan saja. Kemudian, nah di sini Abdullah bin Umar berusaha menutup pintu kemungkinan ini agar selamat dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, sisi waroknya beliau mendahulukan seseorang karena kekerabatan adalah sesuatu hal yang makruh atau menyalahi hal yang utama. Oleh karena itu Abdullah bin Umar menolaknya agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang makruh atau menyalahi sesuatu yang utama karena dirinya, dengan mundur dari tempatnya di shaf yang pertama dan mengedepankan beliau dan hal-hal yang serupa dengan itu. Nah, ini kewaraan Abdullah bin Umar. Barakallahu fiikum. Taib. Masih ada beberapa masalah yang lainnya. Ini kita bahas insyaallah pekan depan saja ya. Masih di poin ini ya, tentang menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya, bahwa ini hukumnya makruh.
Baik, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.